Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar semuanya malam ini? Semua diberkati Tuhan, amin. Saya percaya orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan memberkatinya. Puji Tuhan, kita berada dalam hadirat Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu keadaan yang sedang kita alami. Tuhan tahu tentang situasi yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu, percayalah, Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Ketika kita menjalani hidup ini dengan iman, dengan firman Tuhan, maka tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan kita. Sebaliknya, kalau kita menjalani hidup ini berdasarkan perasaan kita, berdasarkan situasi yang kita lihat, maka kita akan mudah goyah, Bapak Ibu. Pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, yes. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, itulah kita yang harus kita pegang. Itulah yang membuat hidup kita, ketika kita menghadapi badai, kita tidak akan tenggelam oleh karena gelombang yang kita hadapi. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa, yang memiliki sesuatu yang bisa membuat hidupnya bisa menjadi berkat di mana-mana, bisa menjadi kesaksian di mana-mana. Daniel pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Mari kita membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Bapak Ibu baca ayat yang pertama, saya ayat yang kedua, dan selanjutnya secara bergantian. Semua sudah dapat, amin? Ya, silakan Bapak Ibu ayat 1, 3, 2, 1. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu kealasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu.
Malam ini saya memberi tema dari khotbah yang saya sampaikan adalah melaksanakan misi ilahi. Melaksanakan misi ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Bapak Ibu bekerja, dimanapun Bapak Ibu melaksanakan bisnis, melaksanakan usaha, apapun jabatan Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan oleh Tuhan, itu bukan kebetulan. Tapi semuanya ada maksud Allah. Allah sedang menuntun Bapak Ibu Saudara untuk melaksanakan misi Allah di sana. Supaya Bapak Ibu bisa menjadi kesaksian dan bisa bersaksi kepada orang-orang yang ada di sana. Bapak Ibu bisa menjadi terang di sana, Bapak Ibu menjadi garam di sana. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Dia memberikan sebuah penegasan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Artinya dimanapun orang-orang percaya berada, ingatlah atau sadarlah bahwa kita adalah terang. Kita adalah garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Melalui kesaksian hidup kita. Orang melihat Kristus di dalam kita. Orang melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Waktu kita berdoa, sekalipun kita berada bersama di satu meja dengan orang-orang yang tidak percaya, kita tidak perlu malu berdoa. Jangan pura-pura jatuh sendok di bawah meja. Di bawah meja kita berdoa, Bapa di surga, saya mau makan. Itu artinya kita malu terhadap Tuhan. Malu untuk bersaksi, menyaksikan tentang Tuhan kita siapa di hadapan orang lain. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya kepada Yesus. Mau naik bis saja, bismillah. Mau naik angkot, bismillah. Mau makan, bismillah. Makanya orang bilang kita bukan naik bismillah, Bu, naik bis kota kita ke Jakarta. Itu guyonnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daniel dan kawan-kawan, mereka berhasil menjadi kesaksian dan bersaksi di negara orang lain, di negara Babilonia. Ketika Israel, kerajaan Yehuda diangkut ke Babilonia, Bapak Ibu. Dan salah satu di antaranya dari orang-orang ditawan, orang-orang yang diangkut ke Babilonia itu adalah Daniel dan kawan-kawan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab Daniel kita menemukan di sana bahwa Daniel dan kawan-kawan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pemuda-pemudi atau orang-orang pejabat-pejabat yang ada di negeri Babilonia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sampai Raja Babilonia mengakui bahwa Allahnya Daniel itu Allah yang hidup. Allahnya Daniel itu Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Karena apa? Daniel memperlihatkan kuasa Allah di Babilonia. Ketika dia dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, api tidak menghanguskan dia. Ketika dia dilemparkan ke dalam gua singa, singa-singa tidak mampu menerkam Daniel. Justru menjadikan singa-singa itu adalah sahabat Daniel, Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Daniel sudah memperlihatkan kesaksian hidup yang luar biasa kepada Raja Babilonia, kepada para pembesar Babilonia, kepada masyarakat Babilonia. Sekalipun orang-orang Babilonia, khususnya pejabat-pejabat yang bekerja di kerajaan Babilonia, Bapak Ibu, berusaha mencari kesalahan Daniel supaya menjadi alasan untuk mendakwa Daniel, memenjarakan Daniel, menghakimi Daniel. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak mendapati satu alasan pun yang bisa dipakai mendakwa Daniel. Keren Bapak Ibu, hebat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai Raja Darius mengakui tentang kehebatan Allah Daniel. Mereka mengakui tentang kedahsyatan Allah yang disembah oleh Daniel. Orang mengakui kedahsyatan Allah kita, Bapak Ibu. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Daniel berhasil melaksanakan misi Allah ini? Mari kita perhatikan mengenai pribadi Daniel. Pertama, Bapak Ibu, pribadi Daniel, dia adalah orang yang dapat dipercaya. Di ayat 1 dan ayat 2 di situ dikatakan bahwa
Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi 120 orang tadi, diangkat tingkat pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Bapak Ibu Saudara, Daniel dipercaya oleh raja. Itu sebabnya dia ditempatkan di sebuah posisi yang tinggi di dalam kerajaan Babilonia. Ingat Bapak Ibu, ini bukan kerajaan bangsa Israel. Ini kerajaan negara lain Bapak Ibu Saudara. Tapi Daniel berhasil ditempatkan oleh raja dalam posisi yang tinggi dalam kerajaan Babilonia. Bapak Ibu Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Saya percaya seseorang ditempatkan di sebuah posisi yang tinggi, di sebuah posisi yang strategis Bapak Ibu, bukan sembarangan ditempatkan. Bukan karena ada udang di balik batu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena memang orang itu memiliki kualifikasi yang dapat dipercaya. Seperti Daniel ini. Nah, di dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini kita melihat bahwa ternyata salah satu hal yang membuat Daniel dipercaya itu adalah dia jujur Bapak Ibu. Daniel jujur. Kemudian Daniel itu orang yang setia. Setia luar biasa. Kemudian Daniel itu orang yang bertanggung jawab. Diberi kepercayaan apa dia terima, kemudian dia kerjakan. Sebuah organisasi itu akan berjalan dengan baik Bapak Ibu kalau semua perangkat-perangkat di dalamnya bisa menerima sebuah tanggung jawab dan mengerjakannya. Tetapi sebuah organisasi itu akan lumpuh, termasuk organisasi pelayanan di gereja akan lumpuh dan tidak bisa bergerak kalau personil-personilnya Bapak Ibu Saudara menerima tanggung jawab, lalu mereka diam setelah itu, mereka tidak mau bergerak, tidak mau mengerjakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Organisasi tersebut atau gereja tersebut mungkin masih bisa tetap berjalan, tetapi berjalan seperti mobil yang kehabisan oli. Itu sebabnya Bapak Saudara, di gereja kita pemilihan pengurus gereja bukan berdasarkan pemilihan jemaat, tetapi benar-benar harus berdoa banyak. Kita harus berdoa selama 40 hari, ikut berpuasa, supaya apa? Salah satu di dalamnya pengurus-pengurus gereja yang terpilih adalah orang-orang yang seperti Daniel ini, dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Dia tidak hanya menerima tanggung jawab itu, dia tidak hanya menerima tugas itu, tapi dia mengerjakannya. Gereja akan mangkrak, gereja tidak akan bisa berjalan kalau pengurus-pengurus gereja di dalamnya hanya menerima tugas, kemudian dia tidak melakukan tugas itu, dan dia tidak bisa bertanggung jawab kepada Allah. Yesus berkata, Bapa, ketika engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan oleh Allah perkara yang besar. Orang-orang setia melayani Bapak Ibu Saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia orang-orang yang setia melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 4 ayat 2 di situ dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu menerima tugas dalam sebuah pelayanan, Bapak Ibu harus bertanggung jawab dengan tugas itu. Karena apa? Bukan manusia yang memberikan kepercayaan itu, tapi Allah lah yang memberikan kepercayaan itu. Dan pada waktu kita mengerjakan atau tidak mengerjakan tanggung jawab itu, ingat, Bapa di surga yang tidak kelihatan yang memperhatikannya. Ketika Bapak Ibu mengerjakan pelayanan itu, saya percaya, apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Allah memberkati. Walaupun kita melayani bukan karena supaya kita diberkati, tidak. Kita melayani untuk memuliakan Tuhan, dan kalau Tuhan sudah dimuliakan, Dia akan memberkati umatnya. Allah akan memberkati setiap orang yang serius, yang setia melayani Tuhan. Kemudian Bapak Saudara, yang kedua, Daniel memiliki karisma yang luar biasa. Di ayat 3 tadi di situ dikatakan bahwa maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud
untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Bapak Saudara, kata karisma ini adalah anugerah Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya untuk menjalankan pelayanan. Itulah roh yang luar biasa itu. Di dalam setiap umat Tuhan ada roh yang luar biasa itu, yang ditempatkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, supaya melalui kekuatan roh itu, Bapak Ibu bisa menjalani tugas itu dengan baik, dengan maksimal. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Daniel ini sama seperti Yusuf. Mereka memiliki roh yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Kejadian pasal 41, di situ Bapak Ibu menemukan bahwa di antara orang-orang Mesir, Yusuf adalah seorang pribadi yang memiliki roh yang luar biasa, roh yang bijaksana luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian juga Daniel diberi kemampuan oleh Tuhan, hikmat yang luar biasa, roh yang luar biasa, bisa menafsirkan mimpi. Ya, kadang-kadang kalau mimpi-mimpi sekarang ya jangan terlalu kita percaya, Bapak Ibu. Kadang-kadang terlalu banyak makan malam juga, akhirnya mimpi aneh-aneh juga seperti itu. Ada dalam Alkitab mengatakan ada mimpi karena bunga tidur. Bunga tidur maksudnya begini, Bapak Ibu, itu dipengaruhi apa yang kita lihat pada waktu siang. Dipengaruhi ketika apa yang kita bicarakan dengan orang lain, sehingga apa? Terbawa-bawa dalam mimpi. Tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Amin. Ya, tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Tidak usah perlu ditafsirkan kalau mimpi yang aneh-aneh. Tapi kalau mimpi dari Tuhan itu perlu diklarifikasi lagi. Perlu diuji lagi, kata Alkitab. Ujilah segala sesuatu dengan roh. Jangan asal percaya, Bapak Ibu. Kalau ada orang menceritakan mimpi kepada kita, jangan asal percaya. Tapi ada orang-orang yang memang dikarunia oleh Allah. Karunia untuk apa? Bermimpi. Melalui mimpinya, Allah berbicara kepadanya untuk orang lain, untuk sesuatu, untuk sebuah situasi dan sebagainya. Kemudian kita lihat rekam jejaknya. Mimpinya sebelumnya itu bagaimana? Apakah benar apa tidak? Kalau mimpinya nggak pernah terjadi, kita bisa evaluasi benar apa enggak mimpinya ini. Apalagi kalau mimpinya itu menimbulkan kekacauan di dalam jemaat. Ini mimpi-mimpi yang terlalu banyak makan yang begini nih. Mimpi-mimpi yang merusak rumah tangga orang, itu bukan mimpi dari Tuhan. Setan itu yang taruh mimpi itu. Karena tujuan daripada karunia yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, Bapak Ibu, adalah untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk membangun umat Tuhan, untuk menasehati umat Tuhan. Itu tujuannya dari semua karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang kita perlu pelajari mengenai pribadi Daniel ini, Bapak Ibu, dia memiliki karakter yang baik. Luar biasa, Bapak Ibu. Di ayat 4 di situ dikatakan begini, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu alasan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bapak Ibu Saudara, ini karakter yang luar biasa. Ternyata Daniel memiliki karakter setia luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan dalam kitab Amsal, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan begini, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah kantor, mereka sangat membutuhkan orang-orang yang setia. Di dalam pelayanan, termasuk di dalam gereja ini, sangat-sangat memerlukan orang-orang yang setia. Karena orang-orang setia inilah, Bapak Ibu Saudara, yang bisa mendukung sebuah pelayanan, mendukung sebuah organisasi, sehingga organisasi itu tetap maju, Bapak Ibu Saudara. Kalau pelayan-pelayan di dalamnya, kalau pengurus-pengurus di dalam gereja orang-orang yang tidak setia, Bapak Ibu Saudara, itu akan mempengaruhi mengenai kelancaran, kemajuan, perkembangan dalam sebuah organisasi. Ya, saya lebih baik 5 orang dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah gereja, pengurus jemaat, tetapi 5 orang ini adalah orang yang setia. Orang-orang yang setia siap melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, daripada 100 orang di dalam sebuah gereja bikin pusing. Dia menerima tanggung jawab tetapi dia tidak melakukan tanggung jawab itu.
Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Organisasi jadi mandek Bapak Ibu. Organisasi tidak lancar, tidak berkembang. Karena dipenuhi oleh orang-orang seperti ini di dalamnya. Biar 5 orang saja dalam satu gereja Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang itu, mereka benar-benar all out dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dan untuk menemukan orang-orang setia Bapak Ibu, seperti Alkitab mengatakan, siapa yang menemukannya? Kalau di dalam gereja kita menemukan orang setia, itu luar biasa Bapak Ibu. Dan setiap periode-periode Bapak Ibu Saudara di gereja ini, saya berusaha untuk menemukan orang-orang setia. Dan orang-orang setia itu, Bapak Ibu Saudara, ternyata memang ada di dalam gereja. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang setia. Amin. Yang aminnya kenceng pasti setia itu. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang setia. Amin. Walaupun yang lalu mungkin kurang setia, tapi setelah dengar firman ini menjadi orang yang setia. Bapak Ibu Saudara, ternyata Daniel memiliki pribadi yang setia luar biasa. Setia, karakter itu maksudnya begini Bapak Ibu. Karakter kalau menurut KBBI itu sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Misalnya, satu orang ini pendiam, yang satu ini cerewet luar biasa. Jadi cara membedakan karakternya adalah, lihat aja yang banyak ngomong-ngomong terus, kecuali dia tidur. Baru dia berhenti ngomong. Tapi yang satu ini pendiam terus. Kalau kita tanya, dia hanya bisa menjawab ya atau tidak. Setelah itu, udah analisa sendiri aja yang nanya itu. Jadi kadang-kadang kita pusing dengan orang yang pendiam juga terlalu pendiam. Yang cerewet juga pusing juga kita kalau terlalu cerewet. Jadi, tetapi itulah yang namanya karakter Bapak Ibu. Itulah yang namanya karakter. Ya, dan kita berada di tengah-tengah di antara makhluk seperti ini. Ya, ada orang yang mau bicara seperlunya saja. Ada orang kalau dia berbicara, nggak bisa betah dia, nggak bisa diam dia. Pokoknya, ya dia harus bicara deh. Kecuali dia tidur. Dia disambung dengan ngorok selanjutnya. Ceritanya seperti itu. Nah orang bilang kalau perempuan itu, dalam satu hari dia harus menghabiskan 25.000 kata. Tapi laki-laki hanya 7.000 kata. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami kejepit tangan saya ini gara-gara mobil, pintu mobil. Saya tutup pintu mobil ini Bapak Ibu Saudara, ternyata jari saya kelambat angkat, akhirnya kejepit. Wah, mencerit darah Bapak Ibu. Sudah berdarah begini, saya lagi meringis kesakitan. Aduh, datang istri saya. Bagaimana bisa terjadi? Tadi tutup pintunya bagaimana? Astaga, bagaimana aku menjawab pertanyaanmu sementara aku lagi kesakitan? Tapi saya ingat pada waktu itu, oh iya, inilah gara-gara seorang wanita itu dia harus menghabiskan 25.000 kata dalam satu hari. Itu sebabnya orang sudah menderita kesakitan, tapi dia masih mengajukan banyak pertanyaan di situ. Oh, gara-gara ini ya. Jadi bapak-bapak pahami ya, kalau istri-istri banyak betul dia cerita. Kecuali mau tidur, baru dia berhenti cerita. Ya Pak ya. Waduh, jangan diancam tunggu kau ya, pulang nanti. Bahaya tuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, karakter yang dimiliki Daniel ini salah satunya bertanggung jawab. Dia jujur dan dia setia. Itulah yang membuat raja negeri Babel, Bapak Ibu Saudara, menyoroti Daniel. Luar biasa, bukan cuma pintar orang ini, tapi dia memiliki karakter yang lain. Teman saya, dia direktur sebuah perusahaan, Bapak Ibu, dia mengatakan begini, Pak, kalau saya memilih karyawan saya tidak melihat dia punya titelnya bagaimana, pendidikannya bagaimana. Saya hanya melihat pertama, karakternya. Kemudian yang kedua, kerohaniannya bagaimana. Ketiga, baru saya melihat titelnya bagaimana, pendidikannya di mana. Dan Bapak Ibu Saudara, di mana-mana orang yang setia itu, orang-orang yang bertanggung jawab itu dipakai Tuhan, dipilih Tuhan Bapak Ibu. Kalau dalam hal pelayanan sosial begini, dia setia melakukan tugasnya Bapak Ibu Saudara. Apalagi dalam pelayanan di luar sana yang ditopang oleh cuan. Dalam pelayanan sosial ini kan
ya hanya karena hati saja bisa melaksanakan pelayanan dengan tulus. Tetapi pelayanan di luar sana, pelayanan di kantor, pelayanan di perusahaan dan sebagainya, itu pelayanan juga. Tetapi itu digerakkan oleh gaji. Beda Bapak Ibu. Tapi kalau di dalam pelayanan sosial begini, Bapak Ibu saudara sudah setia kepada Tuhan, bertanggung jawab dalam pelayanan, maka dalam pelayanan di luar pelayanan sosial ini, non-profit Bapak Ibu, pasti dipercaya oleh Allah. Pasti ditempatkan oleh Allah dalam posisi yang terbaik, dan Bapak Ibu pasti diberkati oleh Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh Daniel Bapak Ibu saudara. Dan yang keempat, pribadi Daniel ini juga memiliki kerohanian yang baik Bapak Ibu. Di ayat 5 sampai dengan ayat 11 di situ dicatat mengenai kerohanian Daniel. Dia orangnya suka sekali berdoa. Suka sekali berdoa. Suka sekali beribadah kepada Allah. Sekalipun Bapak Ibu saudara, di Daniel ini diancam untuk dibuang ke gua singa gara-gara kesetiaannya kepada Allah. Gara-gara dia tidak bisa tahan untuk tidak berdoa dalam satu hari 3 kali menghadap Yerusalem, menghadap bait Allah. Karena tradisi orang Yahudi Bapak Ibu, kalau mereka berdoa mereka harus kiblat ke Yerusalem. Seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara, itu juga dilakukan oleh Daniel Bapak Ibu. Daniel takut akan Allah dan dia benci dosa. Luar biasa. Daniel suka beribadah kepada Allah. Daniel suka berdoa. Daniel cinta Tuhan luar biasa. Daniel rendah hati. Daniel jujur luar biasa Bapak Ibu saudara. Ini kualifikasi yang dimiliki oleh pribadi Daniel Bapak Ibu. Dan itulah yang menjadi bagian yang dimiliki oleh Daniel. Menjadi kesaksian bagi Raja Darius pada waktu itu, bahkan Raja Nebukadnezar, kemudian pembesar-pembesar yang ada di Babilonia, dan masyarakat yang ada di Babilonia. Orang melihat kualitas Daniel. Mereka berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan Daniel, tapi mereka tidak menemukannya. Waduh, Bapak Ibu luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu yang memiliki usaha, atau jadi pemimpin di sebuah kantor, menemukan orang seperti ini, seperti menemukan sebuah emas. Luar biasa. Kemudian Bapak Ibu saudara, yang terakhir. Oh, sudah 30 menit ya. 5 menit lagi. Yang terakhir Bapak Ibu saudara, ternyata Daniel ini memiliki iman yang teguh kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kualitas iman seseorang itu akan dibuktikan ketika dia diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Kalau waktu baik-baik saja, kualitas iman seseorang itu biasa saja Bapak Ibu. Banyak orang setia kepada Allah karena baik-baik saja. Karena semua yang diinginkan itu semua terpenuhi. Tapi bagaimana kalau sebaliknya, apa yang dia doakan, apa yang dia inginkan itu tidak terjadi Bapak Ibu saudara. Apakah dia masih tetap setia? Ketika dia mengalami pergumulan-pergumulan, seperti istilah Ibu Grace tadi, babak belur. Karena apa? Karena pergumulan. Kalau itu masih setia Bapak Ibu saudara, itulah kualitas iman itu. Manifestasi dari iman itu akan teruji dan terbukti Bapak Ibu ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Yang suka berbicara di depan ini juga sekarang ini tidak terlepas dari babak belur dengan berbagai macam masalah. Bahkan saya bertumbuh karena masalah. Saya maju karena masalah. Saya menjadi semakin hari semakin memperlihatkan kesetiaan kepada Tuhan. Karena apa? Karena masalah Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu mengalami masalah, itulah waktunya Bapak Ibu memperlihatkan kualitas iman Bapak Ibu kepada Tuhan. Semakin Bapak Ibu digoncangkan, Bapak Ibu akan semakin ditopang oleh Tuhan. Amin. Daniel dibuang ke gua singa Bapak Ibu karena apa? Karena dia difitnah. Dia dibuang ke gua singa. Sama seperti Yusuf. Yusuf dipenjara karena dia difitnah oleh teman-teman yang sejawat dengan dia. Karena apa? Berebutan posisi. Kalau Bapak Ibu seringkali dijegal sana sini karena posisimu, karena kecerdasanmu, karena karaktermu, karena kesetiaanmu, karena kejujuranmu, jangan takut, karena Allah menyertaimu. Allah pasti membelamu. Pada waktu Daniel dibuang ke gua singa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Singa-singa itu justru menjadi sahabat Daniel. Biasanya ketika orang dilemparkan ke gua singa Bapak Ibu saudara, belum lagi sampai ke dasar gua singa itu,
baru ditaruh di atas mulut buah singa itu, Bapak Ibu, udah ditarik, dicabik-cabik sama singa. Tapi ketika Daniel dilemparkan ke dalam buah singa, Bapak Ibu Saudara, justru singa-singa itu menjadi sahabat-sahabat Daniel. Daniel mengatakan bahwa ketika raja bertanya kepada Daniel, Daniel, bukankah Allah yang kau sembah siang dan malam itu dengan tekun? Tidakkah dia sanggup untuk menolongmu, Daniel? Daniel mengatakan, ya raja, kekalah hidupmu ya raja. Allahku yang mengirimkan malaikatnya untuk menjaga aku, sehingga singa-singa yang ada dalam gua ini, mereka tidak mengapa-apakan aku. Bapak Ibu Saudara, singa-singa itu kalau dalam kitab Petrus itu menggambarkan iblis, Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 8 di situ dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu saat ini sedang diperhadapkan dengan singa-singa itu? Apakah singa-singa itu berupa masalah dalam bisnis? Singa-singa itu berupa masalah dalam rumah tangga? Istri, suami, anak-anak, orang tua? Atau rekan-rekan sejawat, rekan-rekan sebisnis, dalam usaha saling jegal-menjegal dan sebagainya, rekan-rekan sekantor. Singa-singa itu, Bapak Ibu Saudara, ada di sekitar kita, di kantor Bapak Ibu Saudara, di tempat Bapak Ibu bekerja, usaha bisnis dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah iman kita melampaui singa-singa itu. Maksudnya iman kita melampaui singa-singa itu, maksudnya percayalah Allah menyertai. Allah membela orang yang takut akan Tuhan. Allah membela orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang jujur, orang-orang memiliki karakter setia kepada Allah. Jangan takut dengan singa-singa itu. Apapun masalah-masalah Bapak Ibu Saudara saat ini, itulah singa-singa yang berusaha menerkam Bapak Ibu. Tapi percayalah, singa-singa itu akan dibungkamkan oleh kuasa Allah yang menyertai kita. Ya, Paulus memberikan peneguhan atau penguatkan kepada jemaat di Roma yang pada waktu itu mereka sangat-sangat menderita karena berada di bawah pemerintahan Nero. Banyak yang dibunuh. Lalu Paulus memberikan mereka penguatan bahwa apapun yang kita hadapi, ketelanjangankah, penderitaankah, pedangkah, penyakitkah, mara bahayakah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu, kalau kita pegang janji Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut terhadap apapun. Tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir tentang apapun. Karena apa? Allah sudah jelas-jelas memberitahukan kepada kita, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku ada untukmu. Aku menyertaimu. Jangan takut, Tuhan bilang. Itu sebabnya sekali lagi saya memberitahukan kepada Bapak Ibu, jalani hidup ini jangan berdasarkan perasaan belaka. Jalani hidup ini jangan berdasarkan situasi yang kita hadapi. Karena situasi itu pasti berubah-berubah. Perasaan kita pasti berubah-berubah. Tapi kalau kita menjalani hidup ini berdasarkan apa kata Tuhan, apa janji Tuhan kepada kita, maka kita tidak akan goyah. Walaupun perahu kehidupan kita seringkali diterpa oleh gelombang, oleh badai, tetapi kita tenang bersama Tuhan di dalam perahunya Tuhan. Kita tetap bersyukur di tengah-tengah badai. Kita tetap setia di tengah-tengah badai. Kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah badai sekalipun. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Di luar Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan mengalami malapetaka besar. Ketika murid-muridnya berada dalam perahu, sekalipun mereka digoncangkan oleh badai, oleh gelombang yang berat, asalkan mereka bersama-sama dengan Yesus dalam perahu itu, mereka tidak akan tenggelam. Tapi kalau keluar daripada perahu itu, maka dia pasti mati. Demikian juga dengan kita. Selama Bapak Ibu Saudara setia dengan Tuhan, percayalah, sebesar apapun gelombang masalah yang Bapak Ibu hadapi, itu tidak akan pernah membuat Bapak Ibu menjadi hancur. Justru membuat Bapak Ibu akan semakin kokoh iman Bapak Ibu kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini.